Menantikan pertolongan Tuhan itu yang akan menjadi pembahasan kita di kesempatan hari ini dalam program acara Verona Voice. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat sebagian banyak orang menanti adalah suatu hal yang sangat membosankan. Ada banyak orang itu akan cenderung merasa bosan ketika menanti apapun. Menanti istrinya, menanti suaminya, menanti kedatangan rekan bisnisnya, menanti kelahiran dari anaknya. Buat sebagian banyak orang menanti adalah suatu hal yang dapat membuat kita pada akhirnya mengalami kebosanan demi kebosanan. Dan bukan hanya kita dapat mengalami kebosanan, buat sebagian banyak orang menantikan sesuatu itu juga dapat menghilangkan rasa kesabaran, ya. Ada banyak orang gampang marah, ada banyak orang gampang stres, ada banyak orang gampang emosi ketika mereka sedang menanti apa yang sedang mereka nantikan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam bisnisnya. Apalagi terutama ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa sabar dalam menanti pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan di dalam bisnisnya. Mereka tidak memiliki hati yang sabar dalam menanti pertolongan Tuhan dalam segala situasi sakit penyakitnya. Mereka juga tidak sabar menanti pasangan yang sepadan yang datangnya daripada Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini senang menjalani hidup ini dengan prinsip now and today. Sekarang berdoa, sekarang juga Tuhan harus jawab. Sekarang beriman, sekarang juga Tuhan harus nyatakan kuasa dan mukjizatnya. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat iman kita menjadi goyah. Kok seperti ini ya? Iman saya tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang saya sedang jalani hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa orang yang senantiasa selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dia bukan semakin bosan, dia bukan semakin kehilangan kesabaran, tapi justru sebaliknya. Orang yang setia menantikan Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lemah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, kita harus bisa menyesuaikan waktunya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan maunya saudara dan saya, tetapi maunya Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di balik sebuah penantian, sejatinya Tuhan sedang mengajar dan membentuk kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, di balik sebuah penantian yang panjang, sejatinya Tuhan sedang mengajar dan membentuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang pertama, Tuhan tentu mau mengajar dan membentuk hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang penuh dengan kesabaran, lemah lembut, bijaksana, tidak sombong, penuh dengan ucapan syukur. Lihatlah orang-orang yang tidak sabar dalam menanti, cenderung panik, cenderung bingung, cenderung hidup dalam kebimbangan, keresahan, emosional, pergejolakan amarah yang meluap-luap dan berlebih-lebihan. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh lihat setelah menyaksikan program acara ini dan mendengarkan program acara ini, saudara boleh lihat di kehidupan saudara hari lepas hari. Orang-orang yang tidak sabar menanti gaji, orang-orang yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, orang-orang yang tidak sabar menanti mukjizat Tuhan, cenderung mereka akan menjadi orang yang senang mempersalahkan keadaan, senang mempersalahkan situasi, senang menyalahkan diri sendiri. Dan yang lebih parahnya, orang-orang tersebut seringkali senang sekali mempersalahkan Tuhan. Tuhan gak becus menjawab doa saya, Tuhan gak care terhadap iman saya, dan lain sebagainya.
Justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya ada di ruang penantian, menanti kesembuhan kita, menanti mukjizat kita, menanti pertolongan untuk pemulihan keluarga rumah tangga kita, menantikan pemulihan suami kita yang keras, yang kasar, yang suka selingkuh, yang tidak bertanggung jawab, menanti istri kita berubah agar tidak bawel lagi, tidak marah-marah lagi, menanti anak kita untuk kembali kepada iman percaya Yesus Kristus, tidak lagi memiliki hubungan yang berbeda kepercayaan dan keyakinan. Anak kita sedang kita nantikan untuk terlepas dari keterikatan narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam kita menanti pertolongannya Tuhan, sejatinya Tuhan sedang membentuk dan mengajar hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga pada akhirnya hati kita menjadi hati yang setia, hati yang taat, mau menanti Tuhan, mau menanti waktunya Tuhan, mau menanti firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kalau hati kita sudah diajar dan dibentuk oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, maka perlahan tapi pasti hati kita akan Tuhan ubahkan menjadi hati yang rendah hati. Artinya kita tidak menjadi pribadi yang arogan, kita tidak menjadi pribadi yang sombong, kita tidak menjadi pribadi yang keras kepala, kita tidak menjadi pribadi yang mau-mau sendiri. Kita mau merendahkan ego kita, bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kompromi, tetapi kita sadar dalam kita belajar menanti pertolongan Tuhan, di situ juga terkandung Tuhan sedang mendidik dan membentuk hati kita, sehingga hati kita pada akhirnya seperti hatinya Kristus. Hati yang memaafkan, hati yang mengasihi, hati yang sabar, hati yang setia, hati yang taat menanti pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ingin saya sampaikan melalui program Verona Voice ini bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan ataupun yang mendengarkannya, di balik sebuah penantian sejatinya Tuhan sedang mengajar dan membentuk hidup kita. Bukan hanya mengajar dan membentuk hidup kita dan hati kita, tetapi juga Tuhan mau membentuk dan mengajar karakter kita. Artinya Tuhan ingin merubah kebiasaan kepribadian saudara dan saya. Kita menjadi pribadi yang tenang, kita bukan menjadi pribadi yang gampang emosi, kita tidak menjadi pribadi yang arogan, kita tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa, gampang tersinggung. Justru sebaliknya, ketika saudara terus sabar menanti, di situ tanpa kita sadari, Tuhan bukan saja mengajar hati kita, Tuhan bukan saja mau membentuk hati kita, tapi Tuhan juga mau membentuk karakter kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang sabar, pribadi yang hidup di dalam kebenaran, pribadi yang memiliki integritas, yang selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini, mereka menggunakan kalung salib, mereka memakai tato salib, tetapi karakternya justru tidak tersalibkan. Justru karakternya cenderung keras, emosian, amarah, dendam, maki-maki orang, kasar, dan lain sebagainya. Melalui penantian kita kepada Tuhan, pertolongan, mukjizat, serta tangannya yang penuh dengan pengharapan, hati dan karakter kita Tuhan ubah menjadi hati dan karakter yang baru. Dan yang ketiga, di balik sebuah penantian, sejatinya Tuhan sedang mengajar dan membentuk mental kita. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini mentalnya adalah mental pecundang. Maafkan saya menggunakan kata ini, karena memang pada faktanya ada banyak pribadi orang Kristen yang mengalami degradasi iman, sehingga pada akhirnya mentalnya mengalami kemerosotan. Yang tadi saya katakan mental pecundang. Apa sih mental pecundang? Ketika dia menghadapi masalah, dia gampang putus asa, dia gampang menyerah, dia gampang panik. Ketika bertemu dengan pergumulan, situasi buruk, keadaan yang tidak mengenakan, situasi yang melukai hatinya, ada banyak orang Kristen itu mentalnya mental gampang menyerah, gampang putus asa, gampang tersinggung, gampang emosian, sehingga pada akhirnya tidak mencerminkan karakter Kristus
di dalam kehidupannya. Dari mana kita tidak dapat mencerminkan karakter Kristus lewat hidup kita? Gampang lihatnya dari mental orang tersebut. Karena kita mau setia menanti waktunya Tuhan, pertolongannya Tuhan, maka mental kita juga diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mental kita menjadi mental pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Artinya ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, tekanan kehidupan, kita nggak gampang give up, kita fight back, kita melawan kembali. Betul, dalam menjalani hidup ini seringkali saudara dan saya menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam karir, dalam sektor-sektor bidang apapun. Tetapi waktu kita menghadapi pergumulan tersebut, waktu kita menghadapi tantangan tersebut, kita ingat dalam menanti pertolongannya Tuhan, mental kita dibuat kuat oleh Tuhan. Mental kita dilatih, mental kita dibentuk untuk menjadi mental yang tidak mudah menyerah, menjadi mental yang tidak mudah menyalahkan situasi keadaan orang lain terlebih Tuhan. Dan kita pada akhirnya memiliki mental yang terus mau berjuang bersama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang dilahirkan lewat orang tua yang secara finansial tidak berkecukupan atau berkelebihan. Atau ada banyak katanya yang sering dipakai adalah kita dilahirkan dari keluarga yang miskin. It's okay. It's okay. Miskin itu bukan keadaan, tetapi miskin itu merupakan sikap hati. Ada banyak orang kaya juga, Bapak Ibu Saudara, hati dan mentalnya miskin. Tapi ada banyak juga sebaliknya orang yang miskin secara harta, mental dan karakternya dan hatinya itu mental pemenang, mental orang kaya, mental pemberi, bukan mental pengemis. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya setia menanti pertolongannya Tuhan, maka 3 hal ini Tuhan tanpa kita sadari sedang membentuk hati kita, karakter kita, dan mentalitas kita. Satu hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya adalah Tuhan itu ada dan selalu akan menolong kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangin buat setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikan program acara ini, bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu siap sedia untuk menolong hidup saudara dan saya. Nah, inilah satu hal yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sadari, bahwa pertolongan Tuhan itu adalah sebuah kepastian bagi hidup orang percaya. Pertolongan Tuhan itu kepastian, kebenaran, bukan mudah-mudahan. Tidak. Di dalam Kristus Yesus selalu ada kepastian dan kebenaran, bukan mudah-mudahan. Saudara dan saya pasti ditolong, saudara dan saya pasti disertai, saudara dan saya pasti dibela. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena janjinya ya dan amin. Apa yang dia ikat dengan janjinya, maka terikat dengan sumpah. Nah, saudara, yang perlu saudara ketahui baik-baik melalui program ini adalah bahwa waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukanlah waktunya Tuhan. Tetapi sebaliknya, waktu Tuhan sudah pasti yang terbaik dan pasti akan terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara mau paksa Tuhan mau punya pasangan tahun ini. Saudara mau paksa Tuhan mau kaya tahun ini. Saudara mau paksa Tuhan mau berhasil tahun ini. Saudara mau paksa Tuhan untuk menjadi orang yang terkenal tahun ini. Kalau itu bukan waktunya Tuhan, maka sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak akan meraih semuanya itu. Tetapi jika waktu Tuhan itu tiba, tanpa perlu saudara minta kaya, berhasil, sukses, pasangan hidup, memiliki anak, maka Tuhan akan menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam menanti pertolongan Tuhan, maka kita harus fokus dengan firman-Nya. Ada banyak orang dalam menanti janjinya Tuhan, mereka nggak fokus sama firman Tuhan. Mereka justru fokus sama hidup orang lain. Oh enak ya, orang lain hidupnya diberkati, orang lain sudah menikah, orang lain rumah tangganya sudah punya anak, orang lain sudah punya rumah, orang lain gerejanya maju, orang lain keuangannya berhasil, bisnisnya berhasil. Sehingga pada akhirnya kita mulai tergeser perhatian kita. Yang tadinya kita menanti waktunya Tuhan, jadi kita melihat kehidupan orang lain. Waktu kita dalam menanti janji dan waktunya Tuhan, maka kita harus fokus dengan firman-Nya. Apa sih firman-Nya? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Apa sih firman-Nya? Sampai memutih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu.
Aku tetap Dia Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saudara, dalam menanti pertolongan Tuhan yang kedua, maka kita harus fokus dengan janjinya. Janjinya tidak pernah Dia ingkari. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya atas hidup saudara dan saya. Janjinya pasti tergenapi, janjinya pasti terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan lihat situasi kanan kiri Bapak Ibu Saudara, tapi ingatlah firman-Nya, ingatlah janjinya, bahwa segala yang difirmankan dan dijanjikan Tuhan, ya dan amin. So be it, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam menanti pertolongan Tuhan, maka saudara dan saya harus fokus dengan kuasa-Nya. Kuasa-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan membuat perempuan mandul memiliki keturunan, hari ini juga Dia pasti membuat engkau memiliki keturunan. Kalau dulu Tuhan membangkitkan orang mati, hari ini juga imanmu yang mati, rohmu yang mati, bahkan gairahmu yang mati, bisnismu yang mati, rumah tanggamu yang mati, Tuhan akan selamatkan dan hidupkan kembali. Saudara, ingatlah kuasa-Nya tidak berubah. Kalau dulu Yesus buat mukjizat, hari ini dan sampai selama-lamanya Dia juga pasti buat mukjizat bagi hidupmu dan hidupku. Kuncinya saudara dan saya belajar percaya, belajar beriman, belajar berserah, dan belajar mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap setia menanti pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak berdusta dengan firman-Nya, kuasa-Nya, dan janjinya. Kiranya melalui program Verona Voice ini, saudara diberkati. Amin buat pesan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara merasa give up, ingin menyerah, ingin mundur, ingin lari dari setiap janji dan firman-Nya Tuhan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan menyaksikan program acara ini. Mari kita berdoa. Aba Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan program Verona Voice ini. Apabila mereka sudah merasa capek, merasa give up, merasa letih, merasa lelah dalam menanti pertolongan Tuhan, Engkau berfirman, orang yang setia menanti Tuhan seperti mendapat kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Mereka mendapat kekuatan yang baru, terbang seperti Raja Wali di langit. Terima kasih Aba Bapa, pulihkan hati kami, fokus kami arahkan kembali kepadamu. Kami percaya dalam menanti pertolongan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini doa kami Tuhan, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam program acara Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.